Selamat siang para mahasiswa PDE, Product Design Engineering, BES, Binus Aso School of Engineering. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita bahas, masih ada beberapa soal yang transformasi linear ya, transformasi Fourier. Carilah transformasi sinus Fourier dari fungsi X ada sama dengan 1 bila X antara 0, 1 dan fungsi X sama dengan 0 bila X besar dari 1. Ya. Oke. Nah, kita cari dulu yang pertama adalah transformasi sinus Fourier langsung ya. Transformasi sinus Fourier omega kita pakai. Di buku saya pakai alfa ya. Jadi semua alfanya di omega gitu. Omega sama dengan akar 2 per pi integral 0 hingga dari fungsi X karenanya sinus, jadi berarti sin omega X ini dx ya. Di situ pakai du ya, u itu X sama. Nah, kalau dia terletak antara ini oke, kalau besar 1 itu artinya apa tuh? X terletak antara 1 sampai plus hingga ya. Ini besar 1 artinya dari 1 sampai hingga ya. Jadi ini bisa dipecah menjadi akar 2 per pi dikali integral 0,1 antara 0,1. Fungsi X-nya berapa sini? Fungsi X-nya adalah 1 kali sin omega X dx. Ditambah integral 1 sampai tak hingga. Ya. Fungsi X-nya sama dengan 0. Ini yang bawah. Sama dengan 0 kali sin omega X dx. Nah, integral 0 ini nilainya 0. Ya. Ini sama dengan 0. Berarti hilang ya. Ini tinggal ini aja. Ini sama dengan akar 2 per pi integral 0,1 sin omega X dx. Nah, dx jadikan du. U-nya omega X. Ya, sengaja ya. D omega X. Turunannya terhadap X berapa nih? Omega kali 1 dx. Enak? Omega dx. Jadi kelipatan omega, maka di sini dikali 1/, omega. Halo. Ya. Nah, sehingga ini terjadi nah, bentuk ini ya integrasin sama dengan apa tuh? Di batasnya 0 sampai 1 ya berarti ya. Tinggal sin omega X d omega X. Sin u du, integrasi sin u du apa? Min cos u ya. Integrasi sin u du adalah min cos u. Sehingga ini adalah akar 2 per pi kali 1/, omega. Integrasin adalah min cos omega X harga batas 0,1. Nah, kita masukkan. Ya, kita masukkan jadi 1/, omega akar atau omeganya memang dibutuhin nanti ya, enggak apa-apa. Akar 2 per pi minnya keluar ya. Minnya kita keluarkan ya, ini minnya kita keluarkan. Tinggal ini cosinus omega kali 1 dikurangi cosinus omega kali 0. Ya, kali 0. Kali 0 sehingga hasilnya min 1/, omega akar 2 per pi ini tinggal jadi cos omega dikurang cos 0. Enak. Di mana cos 0 berapa? 1 ya. Sehingga hasilnya min 1/, omega akar 2 per pi cos omega kurang 1. Kurang 1. Kemudian minnya ini boleh masuk ke dalam, dikali ke dalam nih. Kalau minnya kali ke dalam apa hasilnya? Akar
2 per pi kali ke dalam jadi min cos, ya enggak? Min cos omega, min kali min 1 plus 1 depan. Per omeganya masuk di belakang ya. Jadi hasilnya adalah akar 2 per pi 1 kurang cos omega per omega. Jelas sampai sini? Ada yang masih bingung? Halo? Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini sudah ya. Perlu catat atau nanti kan apa PowerPoint-nya kan saya kasih ke Anda juga ya. Baik. Ini panjang. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dari transformasi cosinus Fourier sama juga. Ya, cosinus Fourier sama juga rumusnya apa? Transformasi C ya, C itu. Cosinus Fourier pakai C omega ya. Adalah akar 2 per pi integral 0 sampai tak hingga ini adalah fungsi X kali cos omega X dx. Ya. Oke. Ya. Ini kita pecah akar 2 per pi. Ini besar sama dengan 0, sudah betul ya. 0 sampai tak hingga. Ya, besar dari 0 ini artinya X terletak antara 0 sampai tak hingga. Ya nak? Sudah benar nih. Tak hingga. Terus fungsi X-nya berapa? E pangkat min X kali kosinus omega X dx. Coba saudara perhatikan. Integral 0 tak hingga E pangkat min ST cos omega T dt. Itu adalah apa tuh? Halo? Pakai transformasi Laplace. Nah, ini kita pakai Laplace ya. Di mana integral 0 tak hingga E pangkat min X cos omega X dx. Di mana X-nya itu adalah T. S-nya 1. Itu nak? Min ST. Min ST. Jadi S-nya sama, ambil ya. Atau misalkan ya. Misalkan ya. Misalkan S-nya sama dengan 1, terus X-nya sama dengan T. Sehingga bentuk ini X sama dengan 1, X sama dengan T. Sehingga terjadi 0 tak hingga E pangkat min S T. Ini 1 ya. Nanti kosinus omega T dt. Nah, ini menurut transfer Laplace apa? Masih ingat, saudara dan saudari? Ini hasilnya apa? Sama dengan Laplace ini enggak? Ya, integral E pangkat min ST cos omega T dt adalah Laplace atau transfer Laplace dari kosinus omega T. Yang rumusnya apa? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kalau sin ini omega nih di atasnya, pembilangnya. Bukan S tapi omega. Kita ganti sekarang S-nya S-nya 1. Oh ya, sampai sini oke ya. Kalau kita ganti S-nya sama dengan 1, kita ganti S-nya sama dengan 1 ya, dan ya S-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Berarti integral 0 sampai tak hingga E pangkat, oh ya, S sama dengan 1, T sama dengan X. Kita balik lagi ya. S sama dengan 1, persis nih. S sama dengan 1, X, T sama dengan X dibalik ya. Itu adalah E pangkat min 1 kali X. Betul nggak gitu ya? Ya. E pangkat min S-nya 1, T-nya X. Kosinus omega X dx ini sama dengan apa? Nah, ini ganti nih. Ini diganti S-nya 1 kuadrat ditambah omega kuadrat. Berapa hasilnya? 1 tambah omega kuadrat.
Nah, ini kita masukkan di sini. Jadi akar 2 per pi kali 1/1 tambah omega kuadrat. Akar 2 per pi 1/1 tambah omega kuadrat atau alfa kuadrat. Ya, cocok. Jelas ini? Ini bantuan dari rumus transformasi Laplace atau Laplace transform ya di Kalkulus 2. Masih ingat ya? Jadi ini bantuan Laplace lebih cepat hitungnya daripada kita pakai integral parsial. Integral parsial lebih pusing teman. Panjang ya. Oke. Selesai. Ya. Selanjutnya ada lagi nih. Sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya nggak terlalu banyak dipakai ya mungkin. Kalau mau baca ada itu. Ya. Saya ada kirim kemarin 2 file, satu lesson note dari apa multivariable ya, function multivariable function atau fungsi banyak variabel dan juga PPT-nya ya. Ada ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, kita lihat dulu ini ada lagi enggak? Oh, ada satu lagi ini. Oh, ini latihannya. Ya, ini ada latihannya. Jadi nanti saya ini terlalu banyak ini. Ya, ini ada soal latihannya ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke saya lupa tadi. Yang saya kirim ke Anda kemarin Bes 43 enggak ada sini. Whiteboard-nya. Oh, sorry, kalau itu ambilnya di Bol ya. Itu materinya di Bol, ada tuh Binus Online Learning. Di juga Bol. Di 20. Pasal ini. 11. Nah, ini multifunction. Oke. Ini ya lesson note untuk fungsi multivariable ya, multifunction. Jadi ini belajar tentang fungsi dua perubah atau lebih, turunan parsial, aturan rantai pada turunan parsial, dan nilai ekstrim pada fungsi dua perubah. Ini sudah terima ya? Yang lain sudah terima juga? Yang saya kirim melalui WA Group sudah. Ada 2 file ya. Satu lesson note, satu lagi PPT atau PowerPoint. Baik. Nah, ini teorinya ya. Nanti hitung-hitungannya masuk ya. Oh, belum share, sorry. Belum share ya. Share. Itu di Windows ada berarti ya? Oh, di satu screen. Oke, di Windows aja ya. Di Windows yang ini ya? Mana mau deh. Di screen atau Windows?
Oh ya, sudah. Baik. Sudah masuk? Nah, itu kontrolnya gitu. Kalau enggak, saya nggak tahu ya. Oke. Baik. Jadi fungsi dua variabel atau lebih dalam keadaan yang sebenarnya banyak hal yang bergantung pada dua atau lebih faktor. Misalnya volume dari suatu silinder V, ya silinder V bergantung pada jari-jari alas silinder yaitu R dan tinggi silinder H. Jadi ada dua faktor R dan H. Ya nak? Itu maksudnya. Di mana volume adalah PR kuadrat kali tinggi ya. Ini cetakannya tidak benar ya. PR kuadrat kan luas lingkaran kali tinggi H. Ya, PR kuadrat kali H nih. Volume dari suatu balok V bergantung pada panjang, lebar width dan tinggi height ya. Jadi long panjang, W itu wide lebar, kemudian height tinggi ya. Panjang dan lebar dan tinggi itulah. Jadi 3 variabel. Kita dapat menggunakan notasi fungsi berubah banyak untuk mendeskripsikan suatu variabel yang bergantung pada banyak variabel lainnya. Definisi fungsi dua variabel ini kekecilan enggak? Pada besaran. Ya, saya besarkan. Misalkan D adalah X, Y, di mana X, Y anggota bilangan real adalah subhimpunan pada bidang XY. XY. Bidang XY ini XOY. XOY itu atau XY ini bidang dua dimensi ya. XOY bidang alas pada 3D ya. XOY. XOY itu sering tulis XY saja, O ini hilang. Fungsi dua perubah F adalah suatu pemetaan dari pasangan bilangan real X, Y di D. D itu maksudnya daerah domainnya, yaitu yang daerah asal, daerah apa alas ya, pada alas ke suatu nilai real Z. Himpunan D adalah domain dari F dan himpunan dari nilai Z yang bersesuaian dengan D adalah daerah hasil dari F. Ini sebenarnya tujuannya adalah nanti kita belajar tentang volume. Ini ada bidang lengkung ya, ada bidang lengkung. Bidang lengkung itu di bawah bidang lengkung itu ada dibatasi apa bentuk lingkaran, apakah segitiga, apakah trapesium. Nah, volume di bawah bidang lengkung itulah yang ditanya ya. Arah ke sana di saat mana kita bisa menggunakan integral lipat 2 dan lipat 3, double integral dan atau triple integral. Sering kali kita tuliskan Z adalah fungsi X, Y ini, fungsi dua variabel. Variabel X dan Y adalah variabel yang independen dan Z adalah variabel yang dependen. Ya. Berarti XY adalah variabel bebas, sedangkan Z adalah variabel terikat ya artinya. Baik, saya teruskan. Mungkin yang nanti di PPT-nya untuk hitung-hitungannya ya. Nah, contoh satunya ini adalah misalkan fungsi X, Y adalah X kuadrat dikurang XY tambah 2Y. Tentukan domain F dan tentukan domain dari F dan tentukan nilai F 1,2, tinggal masukin ya. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2 kan. Dan seterusnya sama. Termasuk juga yang ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya ya. Ini juga X kuadrat ini sebagai X-nya, Y-nya sebagai Y-nya gitu ya. Karena fungsi X, Y adalah fungsi polinom, maka domainnya adalah semua nilai X dan Y di bilangan real. Nah ini contohnya fungsi 1,2 dimasukkan nih. 1,2 1 kuadrat kurang 1 kali 2 tambah 2 kali 2 ya kan? Nah, ini bisa ya jelas. Ini paham nggak nih? Ya, ini kan masih tidak terlalu ini ya, tidak rumit ya. Tinggal substitusi aja ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo. Oke. Kalau sudah ini kecuali ini yang bentuk variabelnya. Jadi ini X-nya, X tambah Y.
Y ini adalah X kurang Y itu. Atau A, B lah. Ya, lebih gampang A, B. A-nya X plus Y, X kurang Y-nya adalah B-nya. Oke. Ini teori masih ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh gambarnya itu, ini ada bidang lengkung, di bawahnya ada 4 segi panjang atau butuh sangkar, ya. Berapa volume di bawah bidang lengkung? Nah, ini kita bisa hitung. Ini mengarah ke arah volume bukan benda putar, tetapi di bawah bidang lengkung ini dengan batasan alasnya apa? Itu D. D itu domainnya, ya, di mana batasan daerah yang akan sebetulnya pedomannya selalu yang dari alas ini, ya, di bidang alasnya XOY ini, XOY ini. XOY itu XY, ya. D-nya ini yang terletak di sana. Nah, soal D ini, contohnya kita di lantainya ada lingkaran. Lingkaran sana yang ke atas. Ya, lingkaran naik ke atas, jadi apa tuh? Tabung nggak? Nah, karena langit-langit ini sejajar dengan lantai, jadilah silinder, betul nggak? Tetapi kalau misalnya ini bidang lengkung, ya bidang lengkung, ini lingkaran silinder naik ke atas, menembus bidang lengkung tadi. Persis kalau Anda isi es krim di tabung gitu, udah penuh, Anda tambah lagi di atasnya, dibuat seperti tembereng gitu ya, seperti setengah lingkaran gitu ya di atasnya. Nah, seperti itu dah. Yang setengah lingkarannya itu setengah bola ya. Bisa setengah bola atau seperempat bola, pokoknya yang melengkung itu batasnya di sana. Jadi dia menembus itu, volume di bawah itulah yang dihitung berapa. Kalau tabung ada rumusnya, pi R kuadrat T ya. Pi R kuadrat luas lingkaran T tingginya. Jelas ya? Ini yang tujuannya ke arah sini nanti. Nah, ini yang disebut S, X, Y, Z. Z sama dengan fungsi S, Y. S, Y adalah anggota D. Anggota D itu D-nya ada di alas. Jadi ini ada batas-batasnya, X-nya antara apa dan apa, Z-nya, Y-nya antara apa dan apa gitu. Ya. Nanti ini yang masuk integral lipat 2. Double integral. Ya, kita pelajari nanti. Belum ya. Nah, semester ini. Kayaknya saya pernah dapat dulu. Integral lipat 2, lipat 3. Belum ya. 2 cacing, 3 cacing. Nah, definisi kurva ketinggian. Kurva ketinggian dari fungsi dua variabel, F adalah kurva dalam bidang XY dengan persamaan fungsi S, Y seneng K, dipotong ya, K, ini irisan ya, bentuknya seperti lingkaran, di mana K adalah konstanta di daerah hasil F. Nah, ini yang warna pink ini apa nih? Ini adalah disebut paraboloida. Bentuk kalau garis lengkungnya bidang datar disebut parabol. Tapi karenanya 3 dimensi disebut paraboloida. Paham? Paraboloida, kata parabol tambah oida, jadi paraboloida. Nah, ini potong ya. Ini contoh bisa begini enggak ya? Ini kalau itu lengkungnya ke dalam ya, bukan cembungnya ke dalam. Cembung ke dalam jadi cekung ya, jadi cekung. Ya, ini jelas ya? Maksudnya jelas? Halo? K tadi adalah bidang yang memotong ya, Z sedangkan K yang memotong paraboloida tadi, sehingga bentuknya seperti apa nih? Seperti misalnya Anda buat es krim penuh di suatu tabung, kemudian ada krok. Di krok melengkungnya seperti paraboloida tadi itu ya. Paham ya? Yang di bawah Z sedangkan K tadi. Jadi bentuknya seperti itu. Baik. Nah, ingat bahwa kurva ketinggian dengan persamaan X, Y sama dengan K adalah himpunan semua titik pada domain F yang berkorespondensi dengan titik di permukaan Z dengan fungsi X, Y yang memiliki ketinggian K yang sama. Karena K-nya sejajar dengan bidang XOY ya, atau bidang XY ya. Bidang XOY itu sering disebut XY saja. Dengan menggambarkan kurva ketinggian untuk beberapa nilai K pada
pada koordinat yang sama, maka akan diperoleh suatu peta kontur. Kontur tahu? Garis-garis gini subkontur. Ya. Tahu nggak kontur? Ini gambar ini kan ada garis lengkung, ini subkontur. Misal mobil ada gambar tampak dari samping, ada arah kacanya, atapnya, turun ke bawah, ada roda, itu kontur namanya. Garisnya itu subkontur. Ya. Jadi ini terjadi kontur-kontur seperti apa? Jalan di daerah pergunungan, ya, itu maksudnya. Menggambarkan nah ini kan yang bilang sini kan. Dengan menggambarkan kurva ketinggian untuk beberapa nilai K pada koordinat yang sama, maka akan diperoleh suatu peta kontur. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Sebelah kiri menggambarkan gunung dan sebelah kanannya adalah peta kontur dari gunung tersebut. Ini lihat dari atas nih. Ini dari apa ya? Samping gitu ya. Dari samping kejauhan bentuknya gini. Nah, biru-biru ini yang konturnya seperti jalan ya. Jadi di bukit itu di gunung itu ada jalan-jalan ya melengkung. Nah ini dari atas kita lihat seperti ini ya. Nah, yang garis-garis ini yang disebut kontur. Oke, contoh. Nah ini contohnya. Tentukan domain dari fungsi berikut. Fungsi x, y, z akar dari x tambah y kurang z ya tambah x kali e berpangkat yz. Jawab, fungsi x, y adalah bilangan real yang dipenuhi oleh x tambah y kurang z, di mana besar 0. Kan kalau syarat bilangan di bawah akar apa? Akar itu harus real ya. Real itu artinya bilangan real itu besar dari 0, minimal sama dengan 0. Akar 0, 0 kan? Akar 4, 2. Akar 3, 1,7 sekian, ya kan? Nah, jadi itu bisa. Tapi akar min imajiner, ya kan? I. Akar min 1, I. Ya kan? Akar min 4, 2I. Ya kan? Akar 4, 2. Akar min 1, I. Ya. Nah, dengan demikian domainnya adalah ini. Jadi, X tambah Y tambah Z. Karena persamaan ini dapat, ini ngerti ya? Saya tanda di sini. Jadi, dari persamaan ini, bisa dicoret. Oh, full screen. Ini nulisnya pakai mana? Ini PDF ya. Sudah lama juga enggak ini. Jadi ini gini. Ini hati ya. Ada yang tahu pakai ini? Aduh, lupa lagi saya. Pintu. Hah? Ini penghapus? Ini. Oh, ini. Warna hitam. Warna merah boleh. Jadi gini, ya. Lihat ini. Berarti ini dari sini kita ada apa namanya? X tambah Y besar sama dengan Z enggak? Dari persamaan ini kita tahu X tambah Y kurang Z besar sama dengan 0. Z-nya ini dipindahin ke ruas kanan. Jadi ini. Ini kalau dibalik Z kecil sama dengan X tambah Y enggak? Paham itu? Halo? Ya, itu maksudnya. Sehingga ini domainnya adalah X, Y, Z, di mana Z kecil sama dengan, ini ambil ini ke sini. Di mana Z adalah kecil sama dengan X tambah Y. Ya, jadi enak pakai ini coret deh ya. Ini batu dulu ngajarnya pakai gini lah. Belum ada Wacom. Ya. Nah, turunan parsial dan aturan rantai. Chain rule. Ya. Aturan rantai atau chain rule. Dalam fungsi satu variabel X tidak terdapat keambiguan, kata bigu ya, keambiguan jika kita membahas kecepatan perubahan fungsi X terhadap X, namun situasi menjadi berbeda ketika kita mempelajari kecepatan perubahan suatu fungsi dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, misalkan diketahui fungsi Z adalah fungsi X, Y, dua dimensi,
bukan dimensi ya, dua variabel, sorry. Maka ketika kita mengatakan kecepatan perubahan Z terhadap X dan Y, akan muncul makna yang ambigu. Satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membiarkan salah satu variabel konstan dan menganggap bahwa kecepatan perubahan fungsinya adalah terhadap variabel lainnya. Ya. Nah, ini asalnya dari yang kita belajar. Kalau yang kita biasa kan dy per dx, ini dasar yang dulu belajar di kalkulus 1 adalah limit h menuju 0. Sini apa? Fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Kita nggak gini kan? Ini yang satu variabel. Ya kan? Masih ingat nggak? Ini yang satu variabel. Nah, kalau dua variabel, ini sekarang y-nya. Y-nya diganti dengan f, maka sini x tambah h, koma y. Ya, koma y dikurang fungsi x, y. Jadi berubah menjadi do f. Kenapa pakai do? Karena dua variabel. Saya ingat dulu kan, kalau dua variabel atau lebih kita menggunakan do. Ya, do. Tapi kalau satu variabel d. Ya, per do x adalah limit. Ya, limit h menuju 0 fungsi. Jadi nyambil di sini fungsi f plus h hanya karena ini y tadi y, ya ada y-nya dua variabel koma y gitu. Jadi f plus h ini yang tambah apa? Yang perubahannya h dikurang fungsi x, y per h. Sudah paham maksudnya? Kalau ini satu variabel dan ini adalah dua variabel. Ya. Ini adalah dua variabel. Oke, dua variabel ya. Oke, ini. Nah, kalau dia terhadap y apa? Nah, terbalik nih. Jadi gini, kalau dia terhadap x, x yang pakai h tuh ya. Kalau ini do f per do y, x-nya yang sendiri. Kalau ini y-nya sendiri kan. Ini kan karena do f per do f per do x. Kalau do f per do y, jadi yang kalau per do x ya, per do x, x-nya yang tambah h. Kalau per do y, y-nya yang tambah h. Paham nggak? Kalau jelas sampai sini. Ya. Jadi di sini ini nih, kalau per do x, x-nya yang tambah h. Itu ya, x-nya tambah h. Kalau per do y, y-nya yang tambah h. Selebihnya sama kan? Hanya beda situ kan? Beda sana enggak? Maksudnya. Ya, kalau per do x, x-nya tambah h. Kalau per do y, y-nya yang tambah h. Ya. Ya, bedanya itu. Bisa ingat ini? Baik. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini contoh soal nih udah. Ya. Tentukan do f per do x dan do f per do y jika fungsi x, y adalah 2x kuadrat y pangkat 3 dikurang 3x y kuadrat tambah 2x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 1. Dia tanya do f per do x dan do f per do y. Ya. Oh, saya ada di sini, lupa. Lagi cas. Kena link belum ya? Baik, ini setelah ada ininya. Nah, ini saya masuk ke ini ya. Ke jadi kalau ini kelihatan nggak yang katanya? Berarti ada ya. Baik, kita masuk ke ini adalah fungsi dua variabel ya, judulnya. Dua variabel atau lebih ya. Jadi bisa 3 variabel atau lebih. Nah, kalau diketahui fungsi x, y adalah 2
X kuadrat Y pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 3Y kuadrat ditambah 1. Kalau kita cari adalah do F per do X, maksudnya gini. Kalau X, coba lingkari yang X-nya. X saja, lingkari X-nya. Kalau tidak ada X, itu artinya konstan. Paham maksudnya? Selain dari X, konstan. Jadi ini. Nah, ini artinya 2Y kuadrat, 2Y pangkat 3 ini adalah konstanta pengali namanya. X pangkat 2 turunnya berapa? 2X enggak? Min 3Y kuadrat konstanta pengali. X turunannya berapa? 1. 2 kali 2 konstanta pengali. X kuadrat turunnya 2X. Ini konstan, tidak ada X, 0. Ini konstan, tidak ada X, 0. Sudah paham maksudnya? Sehingga do F per do X adalah 2 kali 2, 4. XY pangkat 3 dikurang 3Y kuadrat ditambah 4X. Sama mana hasilnya itu? 4XY pangkat 3 dikurang 3Y kuadrat tambah 4X. Cocok. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kita salin lagi. Soal yang tadi kita salin lagi. Sama ya. 2X kuadrat Y pangkat 3 kurang 3XY pangkat 2 tambah 2. Salin sama ya. Oke. Sekarang diturunkan terhadap do F per do Y. Terhadap Y. Artinya kita ya. Artinya kita ganti. Kita lingkari Y-nya. Do F per do Y. Lingkari Y ya. Yang ada Y-nya. Semua lingkari. Yang ada Y-nya saja. Berarti ini 2X kuadrat konstanta pengali. Nah, turunan dari Y pangkat 3 apa? 3Y kuadrat. Nggak pakai Y aksen sini ya. Hati-hati. Nggak ada Y aksen sini. Y aksen nggak ada. Min 3X kali Y kuadrat turunkan 2Y. Ini konstan. 0. 3 kali konstanta pengali ikut pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. 1 konstan. 0. Udah gitu. Paham maksudnya? Di situ nggak dijelaskan ya. Langsung aja. Oke, jelas ya. Cara carinya lebih gampang gini. Sehingga do F per do Y adalah, ini kali 2 kali 3, 6. X kuadrat Y kuadrat min 3 kali 2, 6. XY. Tambah 3 kali 2, 6Y. Habis. Sama dapatnya? Kalau kita lihat, 6X kuadrat Y kuadrat min 6XY tambah 6Y. Cocok. Ya, datang cara gitu. Jadi lingkari aja. Kalau terhadap X, X-nya lingkari. Terhadap Y, lingkari Y-nya. Yang selain dari itu bisa dianggap konstanta pengali atau konstanta saja. Kalau konstanta saja diturunkan 0. Tapi konstanta pengali ikut sebagai pengali. Ya. Jelas ya? Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Apa? Oke. Saya maaf terlalu cepat ya. Baik, kita ulang lagi ya. Saya salin soalnya dulu. Jadi kita ulang lagi. Jadi fungsi X, Y ini fungsi dua variabel diketahui 2. Nah, pelan ya. X kuadrat Y pangkat 3 kurang 3 XY kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 3Y kuadrat plus 1. Nah, kalau kita cari turunan F terhadap X, ini namanya turunan parsial. Do F per do X itu turunan parsial terhadap X. Nanti do F per do Y turunan parsial juga. Tapi order 1 baru ya. Tingkat 1-nya, tingkat 2-nya nanti turunan kedua. Nah, kalau ada X, lingkari X-nya. Semua X lingkari. Lingkari. Yang tidak X, jangan dilingkari. Ya. Yang kita turunkan yang lingkari. Nah, paham nggak pesan dulu? Oke, sekarang 2Y pangkat 3 ini kan tidak dilingkari. Karenanya dalam perkalian dinamakan konstanta pengali. Nah, X kuadrat turunannya berapa? 2X. Oke. 3Y kuadrat bukan fungsi X. Jadi adalah konstanta pengali. X turunannya berapa? 1.
2 konstanta pengali, X kuadrat turunnya 2X. Ini bukan X, konstan. Ini bukan X, konstan. Tidak ada X-nya. Sehingga hasilnya apa? 4XY pangkat 3 min 3Y kuadrat ditambah 4X. Jadi hasilnya ini. Habis ini jelas? Oke. Sekarang soal yang sama. Walaupun soal yang sama, disalin lagi. Karena yang lingkarinya beda kan. Nah, kita salin ya. Fungsi X, Y-nya sama. Kita salin aja 2X. Oh, berarti Pak, dari yang X sama Y. Ya, turunan parsial. Ini namanya turunan parsial. Turunan parsial dari ya. Turunan parsial, bukan integral parsial. Turunan parsial itu kalau dua variabel X dan Y berarti diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y masing-masing. Masing-masing ya. Nah, ini sekarang turunan parsial berikutnya adalah tadi turunan terhadap X, sekarang turunan terhadap Y per do Y. Lingkari yang semua Y-nya. Lingkari Y-nya. 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 Udah. 2X kuadrat adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Berapa turunan dari Y pangkat 3? 3 Y pangkat 3 kurang 1, 2. Ya nak? N kali Y pangkat N min 1. Min 3X konstanta pengali. Y kuadrat turunannya berapa? 2Y. Ya nak? N 2 Y pangkat 2 kurang 1, 1. Nah, tulis. Ini konstan. 0. 3 konstanta pengali. Y kuadrat turunannya 2Y. 1 konstan. Turunannya 0. Gitu ya. Itu turunan parsial. Nah, sehingga terjadi ini 2 kali 3. 6 X kuadrat Y kuadrat. 3 kali min 3 kali 2 min 6 X kali Y. 3 kali 2 6 kali Y. Inilah do E per do Y-nya. Do E per do Y-nya 6X kuadrat Y kuadrat min 6XY tambah 6Y. Jelas sampai sini? Ada yang bertanya tadi, Saudara Jason? Sama pertanyaannya? Oh, lain. Oh, bukan, Anda tanya tadi. Oke? Nah, kalau sudah, bisa save dulu. Sudah itu kita lanjut kembali lagi ke tadi. Tadi itu teorinya. Daripada saya catat lagi itu lama kan. Kita pakai itu aja. Baik. Kita kembali ke mana ini? Nah, ini. Kita kembali ke sini. Cocok ya? Berarti hasilnya sudah cocok ya. Baik. Nah, ini yang contoh. Nah, ini ada paraboloida. Oh ya. Paraboloida itu gini ya. Saya tunjukkan Anda. Ada 2 macam. Kita balik lagi ke sini. Paraboloida. Nah, ini. Karena ini kalau Anda ngerti ini nanti ada kata parabol tambah oida. Jadi ada 3 dimensi. Lalu ini XY, ini arahnya berlawan jarum jam nih. Arahnya gitu ya. Berlawan arah jarum jam. Ini Z. Nah, ini lingkaran. Oke. Powernya nanti saya. Belum nih. Maaf. Terbentuk nih. Ya. Kliknya. Wah, tambah power. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara menggambarkannya perlu tahu juga ya. Kalau bentuknya ada bentuknya X kuadrat fungsi kadang-kadang tulisnya Z ya.
fungsi X kan fungsi X, Y itu biasanya Z senang fungsi X, Y ya. Ini kok bisa ini. Z adalah fungsi X, Y biasanya kan. Nah, kalau Z-nya sama dengan X kuadrat atau ini apa sorry 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, ini paraboloida. Z adalah 9 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Caranya gini, ini saya tunjuk Anda ini, sekalian Anda belajar menggambar sketsanya. Jadi kalau bentuknya gini, ini aslinya ini, minnya dikeluarkan, ini jadi apa nih? Ini kan R kuadrat nih. Ya, atau gini, Z itu di alas Z berapa? 0 kan? Ketinggiannya. Di sini kan Z-nya turun nih. 100, 50, 25, 5, akhirnya 1, 0. Ya nak? Berarti Z 0 itu di alas nih. Berarti kalau Z-nya sama dengan 0 di alas, maka 0 sama dengan apa? 9 kurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat ini negatif. Pindah ke kiri menjadi plus. Nah. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 9. Berarti ini apa nih? R kuadrat sama dengan 9. R berapa? Kata 9, 3. Berarti dia jadi 3 sini. Ini 3, ini 3. Min 3, 3. Enak. Saya gambarkan. Nah, di alasnya kalau lingkaran itu kan elip. Itu gambar perspektif namanya kan. Di alam semesta kita lihat lingkaran itu kalau kita lihat bentuknya seperti elip. Padahal yang sebenarnya lingkaran. Nah, kalau tingginya 9, misalnya di sini 9, maka paraboloida begini nah. Sama saya. Alasnya berbentuk lingkaran. Jari-jarinya 3. Paham maksudnya? Udah ngerti belum? Ini paraboloida. Nah, tadi kalau kita lihat gambar tadi, paraboloida itu dipotong oleh satu bidang, gitu ya. Dipotong satu bidang, gitu. Nah, saya mau tunjukkan Anda lagi nih, menggambarkan yang kebalikan ini, gimana? Kalau ini 3 dimensi. Oke. X, Y, Z. Bentuknya Z-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau gini, Z-nya 0 di alas, ini di alas ya, di alas ini Z0, ini Z0 artinya. Maka 0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau dibalik ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 0. 0 itu sama enggak 0 kuadrat? Berarti R kuadratnya sama dengan 0 kuadrat, R-nya berapa? 0. Berarti kalau dia jadinya 0 itu titik ya dia kan? Ya, titik. Kemudian pada ketinggian misalnya Z-nya sama, diketahui Z-nya sama dengan 9. Nah, berada di sini. 9. Ini 9, kita masukkan ke dalam paraboloida itu apa? Z sama dengan 9, masukkan ke Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Apa yang terjadi? 9 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti R kuadratnya berapa sini? 9, R adalah akar 9 adalah 3 jari-jarinya. Di sini ada jari-jarinya 3. Paham maksudnya? Lingkarannya di atas sekarang. Ya di bawah titik. Titik itu 0 berarti ya. Enak. Jadi sini ada 3. Ini 3 misalnya. Nah, gambarnya elip. Nggak mungkin lingkaran ya. Walaupun aslinya lingkaran. Nah, gambarnya mana? Karena ini titik, melengkungnya gini kan. Jelek gambarnya. Nah, gitu kayak. Jadi perbedaannya ada 2 macam. Bisa
ini terbalik ya. Enak. Ini yang kayak berdiri gitu. Ada dua macam. Bentuknya ini. Dimana ketinggian di sini, ini yang Z sama dengan 9. Di sini 0 ya. Z 0. Benar? Di alas. Di alas Z sama dengan 0. Sudah paham belum? Ini gambar-gambar gini ini yang nanti dalam soalnya tidak dinyatakan gambarnya. Anda buat sketsanya. Bukan gambar yang bagus sih, sketsanya dia. Sudah bisa dipahami? Ya, tentang paraboloida ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke itu. Nah, ini Anda lihat, ini adalah yang warna biru, sorry. Yang warna biru adalah apa itu? Yang warna biru ini adalah paraboloida. Kayak enggak, ini sorry, ini setengah paraboloida nih. Karena di kuadran 1 ya. Seperempat deh. Seperempat dari paraboloida. Karena ini simbol X, simbol Y ini siku-siku. Ini sudutnya siku-siku, ini 90 derajat nih. 90 derajat itu siku-siku. Sudutnya. Jadi ini seperempat ya, yang ini seperempat nih di sini. Nah, sekarang ini dipotong oleh suatu apa nih, bidang ya. Jadi misalkan XY ini 4 dikurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya, ini 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Tentukan, ini nulis ini. Ini harusnya 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, gitu. Tentukan gradien garis singgung dari kurva perpotongan antara Z, X, Y dengan bidang Y sama dengan 1. Oh, Y-nya sama dengan 1, memotong ini di titik 1,1,1. Dari soalnya bisa dipahami? Ya, dari soalnya. Jadi, ini gambarnya ini seperempat. Sebenarnya ini kasih tahu di kuadran pertama ya. Ini sebutnya kuadran pertama nih. Jangan kuadran, apa sama? Oktav. Ya, 8 ya. Dalam ruang itu ada 8 ruang. Seperti ini. 1, belakang 2, 3, 4. Ini atas. Di bawahnya ada ruang lagi seperti 4 itu lagi. Jadi 4 tambah 4, 8. Itu sebut okta. Okta itu kan 8. Jadi ini adalah oktan pertama. Ya, oktan pertama di kuadran pertama artinya. Oke? Nah, diketahui ini, kemudian kita lihat dia cari doe per doe di 1,1. Oke. Jadi gambar ini ya. Di gambar ini titiknya dikasih tahu di 1,1,1. 3D, 3 dimension, 3 dimensi ya. 1,1,1. Bidang yang motong ini adalah Y sama dengan 1. Tahu arti Y1 itu bukan garis ya, bidang. Contohnya gini. Nah, yang sana tuh garis bawah itu adalah sumbu X, ini sumbu Y, itu sumbu Z. Saya bayang ya dalam ruangan ini. Nah, Y, kalau Y sama dengan 1, ini kalau ini sumbu Y, di titik Y1 ditariklah bidang yang tegak ya. Bidang yang tegak sejajar dengan bidang ke sana tuh. Bidang X, O, Z ya. X, O, Z. Jadi kita gambarkan ini. Saya gambarkan sini. Jadi ini ada 3 dimensi. X, O, Y, Z. Selalu ya. Nggak boleh tukar letak nih. Hati-hati tuh. Ini X tetap di sini, Y sini. Ya, arahnya ini berlawanan jarum jam, positif. Kemudian dia tadi ditulisnya apanya? Persamaan bidangnya adalah apa tadi? Persamaan bidangnya diketahui Z fungsi X, Y sama dengan 4 dikurang 2X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, jangan salah ini. Coba. Tuh deh.
Jadi kemudian digambarkanlah kalau ini artinya Z, ini Z ya, fungsi X, Y itu kan Z. Z senang fungsi X, Y. Jadi ini boleh ganti Z sama dengan 4 kurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya. Nah, gambarnya seperti apa? Untuk menentukan do F per do X. Ini. Dia minta tentukan gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung dari kurva perpotongan antara bidang lengkung tadi dengan bidang Y sama 1. Jadi kalau Y sama dengan 1 sini, nah ini sejajar ini nih. Tegak sini kan. Jadi bidangnya itu, ini bidang Y sama 1. Bisa panjang, bisa diperluas ya, ekspansi. Ya, bisa ekspansi. Ini yang Y sama dengan 1. Paham maksudnya? Nah, sekarang parabola misalnya gini ya, ini misalnya ini bentuknya adalah seperti ini ya. Ini kita enggak, terus ini ada tinggiannya, kemudian ini paraboloidanya misalnya. Nah, ini ya ini gambarnya enggak benar ya, mungkin sketsa aja. Nah, jadi ini memotong ini dan titiknya ada di mana ya, tahu? Di titik di sini lengkungnya di titik 1,1,1. Kalau ini 1, ini 1 gitu ya. Ini 1 juga. Z-nya 1 juga. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti apa nih? Kubus ya? Halo? Itu enggak? Seperti kubus. Nah, titiknya ini adalah 1, titik ini adalah 1,1,1. Tampak enggak? Seperti kubus kita gambarkan ya, kubus. X-nya 1, Y1, Z1. Jadi jarak ini semua X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 1. Ya. Dan di sini X1, Y1, Z1. Nah, langkah di sini adalah yang pertama dia cari ini F ya. Oke, enggak usah ya. Sama aja. Atau ini Z juga boleh. Jadi do F atau do Z ya. Do F per do X diturunkan terhadap X saja, lingkari. X saja. Berarti 4 turunkan apa? 0, 2, konstanta pengalih. Ya. X kuadrat turunkan berapa? X kuadrat turunkan 2X. Y kuadrat konstan 0. Sehingga do F per do X berapa? Hah? Min 4X. Jelas nggak nih? Halo? Jelas maksudnya? Nah, ini turunan parsial terhadap X, ada turunan parsial terhadap Y ya. Oke. Nah, sedangkan pada titik 1,1,1 gradien garis singgungnya adalah apa? Ya, gradien garis singgung M ya. M adalah gradien garis singgung terhadap ini ya, terhadap titik X, terhadap titik apa? X-nya 1, Y1, Z-nya enggak ada sini kan? Kan enggak ada. Ya, walaupun sini adalah 1,1,1 ya, 3 dimensi pun yang sini yang ada variabel X saja kan. Jadi berarti sini 1,1,1 pun enggak apa-apa tuh. Ini sama dengan apa? Min 4X. Sama dengan min 4 kali X-nya 1. Hasilnya apa? Min 4. Ini gradiennya. Sudah jelas maksudnya? Walaupun Anda tulis ini titiknya 1,1,1, YZ-nya enggak ada. Yang ada X saja. Betul enggak? Ada X saja ini. Ya. Maka min 4 kali X. Min 4 kali 1. X-nya 1 ya. Nah, ini gradien garis singgungnya. Ini tanya gradien garis singgung tadi kan berapa M ya? Berapa M? Betul enggak? Gradien singgung kan M. Y sama MX tambah C. Ya. Oke, bisa nangkap enggak ceritanya nih? Ya, kita satu-satu terangkan sini. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini tadi gradien garis singgung secara umum adalah
Nah ini tadi hitung do F per do X diturunkan antara X hasilnya min 4X. Sedang titik 1,1 ada gradien tersinggung adalah seperti ini ke 1,1,1 pun tidak apa-apa karena Z-nya tidak ada kan. Y dan Z tidak ada. Nah, misalkan Z adalah fungsi X, Y adalah fungsi dua variabel, telah diketahui sebelumnya bahwa do F per do X dan do F per do Y adalah turunan parsial. Jadi saya sebutkan turunan parsial ya. Halo. Kalau Y adalah fungsi X, do yang ada do Y, bukan do ya, dy per dx. Enak. Karena ngerti nggak sih? Perbedaannya gini. Saya kasih perbandingannya gini. Kalau yang sebelumnya Anda belajar tentang garis singgung, Y sama dengan fungsi X. Apakah X kuadrat tambah 4, ya gitu ya. Sini Z adalah fungsi dua variabel. Perbedaannya apa? Nah, di sini satu variabel turunannya apa? Turunan pertamanya adalah dy per dx. Hanya satu saja. Kan satu variabel kan? Kalau sini ada dua. Turunan parsialnya ada dua. Pertama Z diturunkan dari X, itu apa? Do Z per, pakai do Z per do X. Turunan Z terhadap Y, apa? Do Z per do Y. Di turunan parsialnya ada dua. Kalau sini ada satu saja. Enak? Satu aja kan? Berapa? Perbedaannya? Ini satu variabel, ini dua variabel. Ya, beda ya. Kalau tiga variabel, ya bisa tadi do Z per do X, bukan do Z, bukan apa W. Do W per do X, do W per do Y, do W per do Z. Gitu. Tiga aja nih. Dalam parsial itu bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Ya, itu perbedaannya. Kita kembali lagi. Nah, turunan parsial yang pertama ini dapat digunakan untuk mencari turunan parsial kedua dan seterusnya yang dapat diilustrasikan dalam diagram berikut. Nah, ini diagramnya. Bisa baca programnya? Masuk baca bisa ya. Masih bisa ngerti nggak? Ini F. Ya, ini do per do X. Diturunkan terhadap X. Ingat ya, diturunkan terhadap X. Ya, diturunkan terhadap X, hasilnya apa? Hasilnya do F per do X itu. Ini ya, diturunkan terhadap X bisa lingkari. Ini diturunkan terhadap Y, hasilnya ini kotak ya, ini kotak aja supaya. Ini do F per do X, ini do F per do Y. Do F per do Y. Ini sebut turunan parsial, ya enggak? Untuk dua variabel ya, do F per do X dan do F per do Y. Kemudian turunan pertama ini tadi diturunkan lagi terhadap X yang sejenis. Hasilnya apa? Nih, do F per do X diturunkan terhadap X lagi. Hasilnya do kuadrat F per do X kuadrat. Halo? Jelas sampai sini? Ngerti nggak masih? Nah, do F per do ini diturunkan terhadap campuran terhadap Y. Hasilnya diturunkan terhadap Y. Diturunkan terhadap Y, hasilnya ya ini do F per do X diturunkan terhadap campuran do kuadrat F per do Y do X. Atau do X do Y, terserah lah. Do X do Y atau do Y do X. Ya. Kemudian sama gak do F per do X diturunkan terhadap campuran. Terhadap campuran do F per do X terhadap ini hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Ini juga hasilnya ini. Nah ini yang sejenis sama ya. Diturunkan terhadap Y juga hasilnya do F do kuadrat F per do X. Atau saya terang aja dah. Saya baca gitu ya. Saya terangkan di sini. Nah ini. Turunan F terhadap X apa tuh? Do F per do X. Nah, lebih jelas ya. Oke. Turunan F terhadap Y adalah
Atau jangan dulu. Do F per do Y. Ini yang disebut turunan parsial dua-duanya. Hasil tambah 1 ada 2. Paham di sini? Oke. Sekarang do F per do X ini tadi, do F per do X ini di turunan ya. Turunan do F per do X terhadap yang sama, terhadap X lagi. Apa hasilnya? Artinya Pak, do F per do X ini diturunkan yang sejenis. Terhadap yang sama ini, terhadap X yang saya lingkari. Hasilnya apa? Do kali do kuadrat F per do X kali do X pangkat 2. Kenapa gitu? Kambing kali kambing kuadrat enggak? Kan enggak boleh K kuadrat, A kuadrat, M kuadrat, begitu enggak ya? Kambing, ya kan? Tapi ini do X ini satu kesatuan. Ini do X kali do X pangkat 2. Sudah paham? Ini hasilnya ini. Ini nangkap nggak sini dulu? Ini yang biasa disebut Y double action nih, ya. Turunan kedua. Nah, kemudian turunan campuran ya. Do F per do X ini terhadap campurannya. Terhadap campurannya apa? Y. Apa tuh? Do F per do X diturun terhadap campurannya Y. Terhadap Y ya, Y. Y. Hasilnya apa? Do kali do kuadrat F per do Y do X. Kalau Profesor Daniel Andali almarhum, beliau ini yang S campur. Gampangnya. Nanti ada cara-cara itu beda-beda ya. Ini campur ya, campuran. Bawahnya campur ada Y ada X. Kalau ini sejenis, masih sama, turunan kedua sama. Oke. Nah sekarang juga turunan do F per do Y sekarang terhadap yang sejenis Y terhadap Y. Jadi hasilnya apa? Do F per do Y diturunkan terhadap ini, diturunkan terhadap apa? Yang ini di bawah do yang pertama nih, diturunkan terhadap apa nih? Y, do Y. Nah, terhadap Y, hasilnya apa? Do kali do kuadrat F per do Y kali do Y pangkat 2. Seperti ini. Do F per do X diturunkan terhadap X, do kuadrat F per do X kali do X pangkat 2. Bisa ngerti nggak nih? Hello everybody, do you understand what I explain? Oke, nah ini terakhir turunan do F per do Y terhadap campuran X, terhadap X. Maka do F per do Y diturunkan terhadap campurannya, terhadap X. Maka hasilnya apa? Do kali do kuadrat F, ya do kali do kuadrat F per do X do Y, campuran. Nah, campuran yang pertama dan kedua ini sama nilai. Itu disebut S campur. Yang ini disebut S campur. Sama dengan S yang sejenis into X, do ini disebut R. Ini oleh profesor dia pakai R, ini yang S campur S. Kemudian yang sejenis terhadap Y ini dinamakan T. Nanti ada Pak RT kurang S campur kuadrat. S kali S, ya. Nah, itu yang disebut diskriminan, ya, diskriminan. Beda ya, diskriminan pada fungsi kuadrat kan B besar sama dengan B kuadrat min Pak C kan. Halo? Ya enggak? Nah, kalau ini diskriminan di sini lambangnya ada yang pakai D besar, ada yang menggunakan lambang segitiga. Ya, ada yang menggunakan lambang segitiga adalah apa tadi? Do kuadrat F per do X kuadrat dikali turunan kedua terhadap X kali turunan kedua terhadap Y dikurang sebetulnya ini do campuran pertama kali campuran kedua. Jadi terjadi do kuadrat F per do X do Y. Karena do X kali do Y sama do Y kali do X. Sama, jadi ini pangkat 2. Ya. Sebetulnya yang pertama kali kedua itu. Karena sama jadi pangkat 2 deh. Nah, ini adalah Pak RT kurang S campur kuadrat. Ini jembatan keledai ini. Pak RT kurang S campur kuadrat. Supaya gampang ya. Sudah tahu? Oh ya,
sorry, lambang ini harus tahu gak? Ini lambangnya apa? Fx. Supaya Anda tahu simbolnya. Ada yang menggunakan nih do F pada X adalah F dengan X-nya 1. Berarti 1 kali turun. Ini F diturunkan antara 1 kali Y. Kalau ini apa artinya? F, X-nya berapa kali turun? 2 kali kan? 3 kali tambah X lagi. 4 kali tambah X lagi. Ya. X campur, ini pertama diturunkan antara X, baru Y. Enak. Pertama X, kedua Y. Kalau ini apa? Ini 2 kali Y ya. Y pertama, Y kedua ya, 2 kali Y. Kalau ini apa? Y dulu baru X. Jadi X Y, F X Y sama F Y X sama ya. Itu yang tadi S campur. S kali S, S kuadrat. Sudah paham? Itu lambangnya harus tahu penulisannya ada yang pakai F X Y, F Y Y, F X X, F Y X. Y X sama X Y sama. Ya. Halo, sampai sini jelas? Ya. Baik. Kalau sudah, nah itu yang digambarkan tadi, cuma dari gambar itu saya khawatirnya Anda salah persepsi nih, ya. Jadi saya pakai ini aja ya. Baik. Nah ini tadi sebetulnya ini nih, ya sama kan? Ini yang tadi apa? Ini adalah F X X, sebetulnya ini adalah F X dulu, baru Y. Kalau ini F Y, ya Y dulu, baru X. Ini sama nilainya. XY sama YX. Ini adalah FYY. Ya. Jadi diskriminan itu ada tadi apa? Pak RT kurang campur kuadrat. Itu jembatan keledainya. R itu apa? FXX. Y itu apa? T itu apa? FYY. Enak. Ya. Terus yang S apa? FXY atau FYX. Nilainya sama. Ya, itu makanya dikalikan S kali S, S kuadrat. Ya. Jelas? Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, ini. Turunan parsialnya nih. Ya. Kita terangkan di sini aja ya. Kita cari. Ini ke arah agak ekstrim ya. Titik kritis, titik ekstrim untuk yang fungsi 2 variabel. Arahnya ke situ. Ya. Jadi, kita lihat contoh. Oke. Contoh saya jelaskan. Fungsi X, Y diketahui 2XY kuadrat dikurang 3X kuadrat tambah XY pangkat 3. Nah, saya bagi 2 ya. Sama. Fungsi X, Y sama. Asal tidak bosan. Kita sampai jam berapa? Jam 3 ya? Belum ya? Belum. Hah? 3.20 lanjut. Jam 3 kita stop. Jam 3.20 lanjut sampai jam 5 sore. Ya. Nanti saya mesti bentar lagi absen nih. Nah, fungsi dari ini sama salin ya. 2XY kuadrat kurang 3X kuadrat tambah XY pangkat 3. Nah, di sini kita mau cari pertama apa? Fx atau tulisannya do F per do X. Sama enggak? Sini kita cari adalah Fy atau do F per do Y. Nah, kita lingkari dengan warna yang beda. Apa contohnya? Merah. Ya, merah. Nah, ini dilingkari. Ini kalau do F per do X apa? Fx nih. X-nya dilingkari. X-nya. Kalau tak ada Y, Y-nya saja. Y-nya saja. Lengkap ya? Ini kayaknya di foto di kertas ini apa yang file saya kirim ini enggak jelas, ini enggak ditulis ya tuntunannya. Nah, jadi ini kita turunkan nih. 2Y kuadrat adalah konstanta pengali dikali turunan X berapa? 1. 3 kali X kuadrat turunkan 2X. 2X. Ditambah
X turunannya berapa? 1 kali Y pangkat 3 konstanta pengali. Di hasilnya ini adalah 2Y kuadrat min 6X tambah Y pangkat 3. Paham di sini? Demikian juga yang ini. 2X konstanta pengali, Y kuadrat turunkan 2Y, min 3 kali, sorry, ini konstan. Kalau konstan 0 ya. Kalau konstan, ini bukan Y, konstan, 0. X konstanta pengali, Y pangkat 3 turunkan 3Y kuadrat. Enak. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2, 4 XY ditambah 3 XY kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Everybody? Any question? Bapak? Jelas sampai sini? Nah, sekarang cari F, X. Jadi ini dua kiri kanan ya. Satu kiri X, kanan Y. Termasuk dalamnya campuran. Nah, ini Fx apa artinya? Do kuadrat Y per do X pangkat 2. Turunkan lagi cara X. Mana X-nya? Ini. Di sini FYY adalah do kuadrat F per do Y pangkat 2. Apa tuh? Ini turunkan cara X saja. Ini Y saja. Y saja lingkari. Nah, kita turunkan. Ini cara X. Ke cara X. Cara X. Ini. Ini enggak X. Konstan. 0. 6 kali X turunannya 1. Ini konstan 0. Hasilnya apa? 6. Ini 4X konstan, Y turunannya 1. Tambah 3X konstanta pengali, Y kuadrat turunkan 2Y. Sehingga hasilnya apa nih? 4X ditambah 3 kali 2 berapa nih? 6 XY. Oke? Kemudian kita salin lagi nih. Fx-nya berapa tadi? Fx-nya adalah 2Y kuadrat kurang 6X tambah Y pangkat 3. FY-nya berapa tadi? FY-nya 4XY tambah 3XY kuadrat. Nah, campuran sekarang. Kalau campuran, kalau ini X, berikutnya apa? Y kan? Enak, berikutnya Y. Nah, Y ini lingkari. Y-nya kita lingkari. Jadi hasilnya apa? 2 kali Y kuadrat turunkan 2Y. Ini konstan. 0. 0. Ditambah Y pangkat 3 turunkan apa? 3Y kuadrat. Jelas sampai sini? Oke. Jadi hasilnya berapa nih? 4Y ditambah 3Y kuadrat. Terus ini Y dulu, baru X. Nah, X-nya kita turunkan. Mana X-nya? Ada X ini. Ini artinya 4Y konstan, X konstanta pengali, X-nya turunan 1. Ini 3Y pangkat kuadrat, 3Y kuadrat konstanta pengali, X turunannya 1. Jadi hasilnya 4Y ditambah 3Y kuadrat. Komponen cari semua dulu ya. Sudah ngerti ya? Belum ngerti belum? Apa saya terlalu cepat? Hah? Ya. Paham nggak di sini? Nah, setelah dapat ini, sebaiknya kita pakai syarat titik kritis. Syarat titik kritis atau syarat titik ekstrim. Apa tuh? Belum panas, belum ya? Syarat, ini hitam balik lagi nih. Syarat titik kritis. Atau disebut juga titik ekstrim, sama ada. Titik ekstrim. Yaitu apa? Turunan pertamanya 0. Ingat nggak? Kalau yang satu variabel kan Y aksen sama 0 atau fungsi aksen X sama dengan 0. Betul nggak? Satu variabel. Kalau yang kedua ini artinya Fx atau apa? Do X turunan pertamanya sama dengan 0. Satu lagi Fy sama dengan do F per do Y-nya yang sama dengan 0. Nah, tak salin berapa? Berapa ini dia sama 2Y kuadrat ini 2Y kuadrat kurang 6X tambah Y pangkat 3. 2Y kuadrat Fx-nya 2Y kuadrat apa? Sorry.
2Y kuadrat kurang 6X. Terus kurang 6X tambah Y pangkat 3. Y pangkat 3 sama dengan 0. Terus yang satu lagi di sebelah sini. Turunan pertamanya ini kan. 4XY. 4XY tambah 3XY kuadrat. 4XY tambah 3XY kuadrat. Terus sana. Ya, 4XY tambah 3XY kuadrat. Oke. Nah, ini kita eliminasi dan substitusi hingga mendapatkan X-nya berapa, Y berapa. Itulah titik. Ya. Ya, mungkin saya salah ya. 2Y kuadrat kurang 6X, ya. Kurang 6. Ya. Oh, 2Y kuadrat kurang 6X. Terima kasih, saudari. Ini terbalik ya. Ini Y, ini X ya. Jadi ini Y, ini X ya. Betul kita? 2Y kuadrat kurang 6X tambah Y pangkat 3. Oke. Nah, di sini bagaimana cari ini? Angkanya kurang bagus ya. Oh, ini enggak teruskan ya? Sebetulnya saya mengajarkan langsung penggunaannya ke agak ekstrim, tapi soalnya di sini tidak teruskan ke itu. Jadi makanya itu cari ya sampai turunan-turunannya aja stop. Nanti kita contoh yang baik ya. Nah, syaratnya seperti inilah. Syarat titik kritis itu turunan pertamanya sama dengan 0, turunan parsialnya. Turunan parsialnya adalah sama dengan 0. Ya, ini kelihatannya agak sulit kita menyelesaikannya. Ya. Itu di sini enggak ada ya, saya lihat. Saya kira tadi soalnya nyambung ke situ, ternyata tidak. Atau mungkin contohnya ada di ini, bentar. Di 21 saya ada. Ya Kak, untuk tahu aja, syarat kritis itu untuk mencari X dan Y. Setelah itu, oh ya, saya kasih syaratnya dulu deh. Syaratnya yaitu apa? Jadi syarat kritis sama 0, kemudian tadi apa? Diskriminan, rumusnya apa? FXE kali FYY atau Pak RT kurang X campur kuadrat. FXY kurung kuadratnya. Nah, ini harus positif. Harus positif baru ada nilai ekstrim. Ada nilai ekstrim. Kalau dia negatif atau sama dengan 0, tidak ada nilai ekstrim. Ya, itu syaratnya. Kemudian, jadi diskriminan harus positif. Kemudian, turunan kedua, yang pertama X ya, jangan Y. Kalau dia negatif, dia mencapai ya negatif. Ini sama dengan kita belajar kalau apa L double aksen X-nya negatif, maka dia mencapai maksimum. Kalau Anda belajar di ini, kalau Y adalah fungsi X, syarat ekstrim apa? Syarat ekstrim ini identik ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Ya nak? Oke, turunan pertama 0. Kemudian kalau Y double aksennya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau dia positif, dia mencapai minimum. Kalau sama dengan 0, turunan kedua sama dengan 0, itu adalah syarat titik belok, ya kan? Itu untuk yang ini. Ini ngerti ya? Ini di kalkulus 1 Anda belajar ini kan? Nah, sekarang sama dia. Turunan keduanya, itu FX. FX itu kan turunan keduanya. Bagaimana tadi? Turunan keduanya. Ini. FX ini kan do kuadrat F per do X pangkat 2 kan? Kalau dia negatif, dia mencapai maksimum ya, maksimum di titik kritis X, Y.
Nah, diskriminan harus positif, ya. Kemudian kalau F-nya positif, dia mencapai minimum di titik kritis. Nah, titik kritisnya itu kalau dia maksimum, titik maksimum. Kalau dia minimum, kalau maksimum, titik maksimum. Kalau yang minimum, titik minimum. Gitu. Hello, are you very boring? Belum lesu saya lihat. Sebentar lagi kita harus break. Sampai sini, jelas sampai sini. Ya. Setelah ini, kita absen dulu ya. Setelah ini saya kasih contoh Anda apa yang lengkapnya. Supaya Anda tahu, oh carinya itu gitu. Kadang-kadang bisa terbalik memang. Tanpa kita cari syarat titik kritis, kita bisa juga. Tapi sebaiknya syarat titik kritis dulu lah. Khawatirnya begitu Anda cari, loh kok ada variabel. Nggak bisa selesaikan. Ya. Baik, kita absen dulu ya. Ini tadi. Kayaknya nggak bisa ini. Jadi kita absen dulu. Ntar, ini my best ya. My best. Saya bisa absen 4 kali hari ini. Ya. 2 kelas, 1 kelas 2 absen. Dan sampai SKS. Ini, wah ini suka salah nih. Ini staff. Memang saya ada sebagai staff juga sebagai lecturer. Ya. Lecturer. Setelah itu, nah klik ini adalah Kakurus 3. Kelasnya sama LA72. Terus ini cari attendance. Nah ini attendance setelah forum. Setelah itu, nah kita lihat nih. Ini udah hijau kan, jadi tadi kalkulus 1 ini ke merah, masih merah. Jadi kita klik. Yang absen saja ada ya? Sakit atau apa? Hah? Oh. Nah kalau dia absennya kebanyakan nggak bisa itu. Nggak bisa UAS. Ini siapa aja yang ada? Siapa? Nomor 11. Kian. Kian Niko Demus. Biasanya ada ya? Biasanya ada enggak? Minggu lalu ada nih. Udah ya, udah nanti kasihan juga dia nggak bisa ujian. Terus itu aja 1. Oke dah. Jadi tadi kita bahas tadi apa masih transformasi Fourier, sinus Fourier dan cosinus Fourier. Sinus atau cosinus Fourier. Terus kita masuk dengan fungsi multivariabel ya. Fungsi multivariabel.
Kemudian turunan parsial. Oke, sampai sana ya. Submit. Masih ada satu lagi. Iya ya, session log. Ada session log nih. Session log. Kita lihat attendance. Dia boleh istirahat. Apa? Apa? Sudah suara enggak dengar. Oh enggak, kasihan udah saya juga enggak enak. Dia ada istirahat ya. Saya tutup dulu. Ntar ini.